Dalam setiap organisasi, baik besar maupun kecil, kekuasaan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Kekuasaan hadir bukan hanya sebagai simbol, namun sebagai alat nyata yang memungkinkan seorang individu, terutama pemimpin, untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan membentuk perilaku para pengikutnya. Kekuasaan bukan sekadar atribut, tetapi bagian yang mengisi jalinan kehidupan organisasi, apapun bentuk serta orientasinya. Dan melalui pertemuan ini, kita akan menelusuri konsep kekuasaan, sumber-sumbernya, berbagai taktik yang digunakan, hingga bagaimana politik berkembang dalam ruang organisasi. Di dalam dunia kerja, setiap interaksi sosial yang berlangsung di dalam organisasi itu selalu terkait dengan kekuasaan. Manajer di organisasi publik maupun swasta itu mengembangkan dan mempergunakan kekuasaan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Kekuasaan itu menjadi energi penggerak, yaitu membantu proses koordinasi, pengambilan keputusan, serta menjalankan pengaruh antar personal. Tanpa kekuasaan, pemimpin tidak akan mampu menggerakkan bawahannya, tidak akan efektif dalam membawa timnya menuju target tersebut. Kekuasaan sendiri memiliki banyak definisi. Menurut Gibson, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk memperoleh sesuatu dengan cara yang ia inginkan melalui tindakan orang lain. B.M. Bass mendeskripsikannya sebagai kapasitas yang dimiliki A untuk mempengaruhi B sehingga B bertindak sesuai dengan keinginan A. Sementara Robert Dahl menjelaskan ketika A memiliki kekuasaan atas B, berarti A bisa membuat B melakukan sesuatu yang sebenarnya lebih diinginkan oleh A daripada B. Bahkan Tyson dan Jackson menyatakan bahwa kekuasaan dapat menjadi kapasitas untuk memaksa seseorang menuruti kehendak orang lain. Dalam perspektif lainnya, kekuasaan juga bisa dipandang sebagai proses pengaruh interpersonal, komoditas yang dapat diperdagangkan, atau karakteristik individual yang menempel pada diri seseorang. Sumber kekuasaan pun sangat beragam. Amitai Etzioni membaginya ke dalam dua kategori utama, kekuasaan jabatan yang berasal dari posisi formal dalam organisasi, serta kekuasaan pribadi yang lahir dari kualitas individu. French dan Raven memperluas konsep ini menjadi 5 basis kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legitimasi, yaitu kekuasaan yang berasal dari jabatan atau otoritas resmi yang dimiliki seseorang. Kedua, kekuasaan imbalan, kemampuan pemimpin memberikan penghargaan seperti promosi, kenaikan gaji, atau fasilitas. Ketiga, kekuasaan paksafan atau koersif, kekuasaan yang muncul dari kemampuan menimbulkan rasa takut melalui hukuman atau ancaman. Keempat, kekuasaan ahli berasal dari pengetahuan dan kompetensi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan kelima, kekuasaan acuan atau referen, kekuasaan karena pribadi seseorang disukai, dihormati, atau dikagumi. Perkembangan selanjutnya memperkenalkan dua kekuasaan tambahan. Pertama, kekuasaan informasi, yang muncul dari akses seseorang terhadap informasi penting yang tidak dimiliki orang lain. Kedua, kekuasaan koneksi, yang bersumber dari hubungan seseorang dengan tokoh-tokoh penting, baik di dalam maupun di luar organisasi. Dalam realitas organisasi modern, kekuasaan informasi dan koneksi seringkali menjadi faktor kunci yang menentukan efektivitas seseorang dalam mempengaruhi lingkungan kerjanya. Kekuasaan juga harus diterjemahkan ke dalam tindakan. Oleh karena itu, seseorang menggunakan berbagai taktik kekuasaan. Ada 7 dimensi menurut Kipnis. Pertama, ada reason, menggunakan fakta dan logika untuk menyampaikan ide secara rasional. Kedua, ada friendliness, menunjukkan keramahan, kesopanan, dan kepedulian sebelum meminta bantuan. Ketiga, ada coalition, membangun dukungan dari orang lain untuk memperkuat permintaan. Keempat, ada bargaining, melakukan negosiasi atau pertukaran keuntungan. Kelima, ada assertiveness, menggunakan ketegasan dan menuntut kepatuhan. Keenam, ada higher authority, meminta dukungan dari atasan yang lebih tinggi. Dan terakhir, ada shantions, menawarkan imbalan atau menghukum, seperti ancaman terhadap penilaian, kerja, atau janji promosi. Namun, kekuasaan hanyalah satu sisi dari dinamika organisasi. Di balik itu semua,
ada politik. Kekuasaan hanyalah satu sisi dari dinamika organisasi. Di balik itu semua, ada politik, sebuah aktivitas yang digunakan untuk memperoleh, mempertahankan, atau memperluas kekuasaan. Politik dalam organisasi muncul ketika terdapat ketidakpastian atau ketidaksepakatan pilihan. Politik digunakan untuk mengamankan posisi, mencegah ancaman, atau mendapatkan pengaruh lebih besar. Dalam kondisi tertentu, politik bisa menjadi strategi yang efektif. Namun dalam banyak kasus, perilaku politik yang berlebihan dapat mengesampingkan kekuasaan formal, bahkan mengarah pada politisi jabatan di mana etika seringkali dikorbankan demi kepentingan pribadi. Perilaku politik adalah tindakan di luar sistem kekuasaan formal yang sengaja dilakukan untuk menguntungkan seseorang atau kelompok tertentu. Jika politik dilakukan secara overdosis, kekuasaan resmi menjadi diabaikan. Hal ini dapat merusak kepercayaan anggota organisasi, menghambat kinerja, dan menciptakan suasana kerja yang tidak sehat. Allen menguraikan ada 8 taktik politik yang umum digunakan. Yang pertama, itu ada menyerang atau menyalahkan orang lain. Yang kedua, memanfaatkan informasi. Yang ketiga, membangun citra. Yang keempat, memperluas dukungan. Yang kelima, memberikan pujian agar disukai. Yang keenam, membentuk koalisi kekuasaan. Yang ketujuh, bekerja sama dengan yang berpengaruh. Yang kedelapan, serta menciptakan obligasi atau pertukaran. Jadi, taktik-taktik ini sering dimainkan untuk memperkuat posisi politik seseorang di dalam organisasi. Robbins memberikan 8 saran agar politik bisa diterapkan secara efektif dan etis, yaitu membingkai argumen dengan tujuan organisasi, membangun citra yang benar, menguasai sumber daya penting, membuat diri terlihat penting dan diperlukan, tampil dalam berbagai fungsi sosial, membangun koalisi, menghindari anggota yang tercemar reputasinya, serta mendukung atasan agar pemimpin memihak pada kita. Jika dilakukan dengan benar, politik dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Selain itu, ada konsep impression management, seni mengendalikan kesan orang lain terhadap diri kita. Tekniknya bermacam-macam, seperti persetujuan terhadap pandangan orang lain, memberikan alasan atau dalih, permintaan maaf, memberikan penjelasan yang menguntungkan diri sendiri, memuji orang lain, memberikan bantuan, hingga membangun keterkaitan dengan figur atau informasi tertentu. Semua ini dilakukan untuk menjaga citra positif dalam lingkungan kerja. Kekuasaan, politik, dan pengelolaan kesan adalah realitas yang tidak terpisahkan dari organisasi. Ketiganya bisa menjadi ancaman, namun juga bisa menjadi alat yang sangat efektif bila digunakan dengan etika dan tujuan yang benar. Pada akhirnya, keberhasilan organisasi bergantung pada bagaimana para pemimpinnya mengelola kekuasaan dan dinamika politik dengan bijaksana.